Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang cinta ilmu pengetahuan. Penjelasan dari cinta ilmu pengetahuan ini ada pada surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadilah ayat 11. Sebelum kita mempelajari isi kandungan dari surat Ar-Rahman ayat 33, kita baca terlebih dahulu ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan, yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Baik, jadi isi kandungan dari surat Ar-Rahman ayat 33 yaitu yang pertama, manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala itu berupa akal yang harus dikembangkan dengan cara belajar. Jadi maksudnya itu manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi atas kekuatan dari Allah. Jadi kekuatan yang dari Allah itu berupa akal. Kita diberi akal untuk dikembangkan, untuk diasah agar kita bisa mengetahui apa isi dari langit dan bumi tersebut. Yang ketiga, belajar itu wajib agar kita dapat menguasai dunia untuk kebaikan umat. Sudah pernah dijelaskan bahwa belajar itu wajib bagi setiap orang muslim. Dengan belajar kita bisa menguasai dunia untuk kebaikan bersama, untuk bisa dimanfaatkan kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan atau implementasi dari surat Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Maksudnya itu, kalau kita sudah cinta dengan ilmu pengetahuan, kita akan selalu membaca buku ilmu pengetahuan. Kita akan senang membaca buku pengetahuan. Yang kedua yaitu selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi kita itu harus menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap langit dan bumi. Contohnya gini, aku ingin mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, dengan saya ingin tahu, maka saya akan terus menelaahnya. Yang ketiga yaitu meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Kita harus yakin kalau alam semesta ini diciptakan untuk kita menelaahnya, untuk kita menggali tentang ilmu pengetahuan. Dan yang keempat yaitu rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Jadi kalau kita sudah sukses, kita harus rendah hati, tidak boleh sombong. Dan kalau kita masih gagal, kita tidak boleh malu, kita tidak boleh rendah diri. Karena kita harus selalu mencoba dan akhirnya kita mencapai kesuksesan. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas isi kandungan dari surat Al-Mujadilah ayat 11. Sebelumnya kita baca bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis
tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu fasyuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, isi kandungan dari surat Al-Mujadilah ayat 11 yaitu yang pertama, perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Jadi Allah menyuruh kita untuk menuntut ilmu setinggi mungkin, tidak terbatas oleh usia. Kita bisa menuntut ilmu sampai ke perguruan tinggi. Dan ilmu itu pula tidak melulu didapat melalui sekolah formal. Ilmu bisa didapat melalui pengalaman, melalui kita membaca buku. Itu yang kedua, yaitu selalu beriman kepada Allah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk beriman kepadanya. Dimanapun dan kapanpun kita harus beriman kepada Allah. Yang ketiga, yaitu perintah untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kalau di sekeliling kita ada orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan, maka kita harus memuliakannya, karena orang yang berilmu pengetahuan dan orang yang beriman itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Baik, yang selanjutnya yaitu sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan atau implementasi dari surat Al-Mujadilah ayat 11 dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Jadi, kalau di dalam diri kita ada rasa ingin tahu, maka otomatis kita akan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Kalau kita cuma ingin tahu tapi tidak berusaha mendapatkannya, maka percuma, kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Yang kedua yaitu bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Nah, kalau saat pembelajaran seperti ini, kita harus selalu menghormati guru. Kita harus menghargai guru ketika guru menjelaskan pelajaran sampai pembelajaran itu selesai. Yang ketiga yaitu senang mendatangi guru dan meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, kita harus mendatangi guru tersebut agar kita mendapatkan pengetahuan langsung dari guru tersebut. Yang keempat yaitu selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah memiliki ilmu pengetahuan, kita harus menyadari bahwa semua ilmu yang kita miliki itu tidak terlepas dari kekuasaan Allah. Jika Allah tidak menghendaki kita mendapatkan ilmu tersebut, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ilmu pengetahuan. Baik, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.